Sejak kecil, kehidupan Suwardi sudah memprihatinkan mengingat orang tuanya tergolong kurang mampu. Tamat SMP, dia sudah bertahan hidup dengan berdagang bakso di Madura dan setiap malam menumpang tidur di musola. Tiap hari selama 2 tahun tuh. Nah, lepas dari itu saya ke Surabaya. Di sana jualan kayak minuman limun, terus ada jajanan-jajanan dari bis ke bis, terminal ke terminal gitu, kemudian ke pelabuhan. Sejak mulai menjajal ajang MMA pada 2016, Suwardi telah bertanding sebanyak 17 kali dengan catatan 14 kemenangan dan 3 kekalahan. Suami dari wanita bernama Rita ini juga tengah menanti sabuk abadi One Pride. Saya sih nggak pernah takut melawan orang ya, tapi saya takut lawan kamera pada saat itu kan. Karena kan banyak banget disorot kiri kanan kayak, waduh saya masuk TV nih katanya. Mana saya buluk gini gitu kan. Pada saat itu kan saya sering banget dijulukin petarung kurang gizi kan karena kerempeng, kecil. Suwardi mengakui profesi sebagai petarung MMA belum bisa menopang ekonomi keluarganya. Namun, dia sangat bersyukur karena masih dipercaya menjadi bintang iklan sejumlah produk dan main film layar lebar. Itu sih oke, tapi kan ada banyak banget petarung yang nggak bisa untuk kasar katanya menjual dirinya. Betul. Dia taunya cuman berantem aja gitu. Padahal kan ini kan sportainment, ada sisi sportnya, ada sisi entertainnya. Ya karena kita di sportainment mau tidak mau harus bisa menjual diri. Halo sahabat liputan6.com, kembali lagi bersama dengan saya Ratu Sri Asmirat di Bincang Liputan 6. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan seorang tokoh yang memiliki perjalanan hidup yang tidak mudah, namun kini telah sukses meniti karir sebagai seorang petarung sekaligus juara nasional MMA atau Mixed Martial Arts. Siapa lagi kalau bukan dengan Suwardi, dan kini beliau telah hadir bersama dengan saya, maka langsung saja kita sapa dan berbincang bersama dengannya. Halo Mas Suwardi, bagaimana kabarnya? Halo Ratu, kabarnya baik, sehat walafiat, jos gandos. Aduh, alhamdulillah. Mas ini sibuk sekali hari ini ya. Tadi udah baru aja balik dari puncak ya, Mas. Iya, dari semalam tuh aktivitas dari Bandung dulu, terus nganter anak event golf, puncak ke Koni, Bogor, besok ke sini. Aduh, luar biasa. Untungnya fisik Mas ini kuat ya, Mas ya. Harus dong, sebagai seorang atlet harus mencontohkan fisik yang bagus dan wajah yang ceria pastinya. Waduh, wajah selalu siap di depan kamera. Mas, ini saya juga penasaran nih, Mas Suwardi ini kan diketahui sejak kecil suka banget ya sama namanya bela diri. Pencak silat ya awalnya ya Mas ya? Oh, kalau mau cerita sih sebenarnya nggak dari kecil saya suka bela diri ya. Gitu, dari kecil tuh saya suka nari. Suka nari justru? Iya, suka nari tradisional tuh. Saya suka ikut kejuaraan, event-event di kampung, daerah Magetan. Sempat dimajuin juga sama sekolahan. Dan sempat juara-juara juga. Oke. Cuman dikarenakan anak-anak di desa kami itu wajib harus ikut pencak silat. Oke. Jadi mau nggak mau dengan keterpaksaan pada saat itu ya kelas 3 SD tuh saya masuk. Aduh apaan nih ya gitu, kok pencak silat, saya nggak suka kekerasan gitu kan. Tapi begitu masuk 2, 3 bulan, 4 bulan kok ngerasain wah saya jatuh cinta nih sama pencak silat. Ternyata nggak cuman seni gerak juga, ternyata di situ kita diajarin moral yang bagus gitu. Itu umur berapa masuk pencak silatnya? Kelas 3 itu berarti umur 8 tahunan 8 ya? tahunan Iya, ya? 8 tahunan. Oke, tapi sebelumnya sempatnya nari dulu justru. Nari, nah ya. itu mengagetkan nih baru sahabat liputan 6 karena saya nggak ngira nih bahwa dasarnya justru menari ya, bukan bela diri sejak kecil. Iya. Tapi apa benar waktu masih kecil masuk pencak silat tuh karena anaknya juga bandel kah dulu Mas Suwardi? Suka berkelahi kah waktu masih kecil? Saya sih lebih banyak dibully malah, karena nggak pernah namanya berkelahi, nggak pernah, lurus-lurus banget dah. Itu dibully di sekolah SD, di SMP itu. Tapi ya dikarenakan orang tua sempat pesen jangan dibales, biar Tuhan yang bales seperti itu kan. Ya sudah, saya santai aja. Begitu masuk ikut pencak silat juga saya dapat ilmu untuk gimana caranya kita mengendalikan diri dengan apa yang kita punya. Jadi ya seru-seru aja, nggak ada bandel. Saya baik banget dulu. Oh, baik-baik lurus meski jago pencak silat nih ya. Iya. Apa kau berani sih bulinya?
Kan Iya. tahu dong kalau Mas Warni suka pencak silat. Kan di sono semuanya ikut pencak silat. Oh, semuanya ikut pencak Iya. silat. Oke. Kayak mungkin saya agak kurang nih pencak silatnya, makanya mereka berani ngebully saya. Karena mereka belum tahu aja sekarang kayak apa dia. Sempat ngobrol-ngobrol lagi nggak sama yang dulu? Sempat ada satu kejadian nih, dia sekarang jadi seorang polisi. Terus dulu pernah saya dilempar batu, terus dibully, ditendang. Pada saat saya juara, dia nelpon, "Weh, sorry ya, dulu itu kita masih kecil." Terus ya saya prank aja kan. Nggak terima lah, kita selesaiin aja sekarang, udah dewasa ini gitu. Ya cuma ngetes doang, tapi pada ketemu ya udah kita ngopi bareng, ketawa-ketawa gitu. Ya seneng aja lihat orang pucet gitu. Udah dak-dik-duk nih dia. Ya ampun, mau diajak bertarung sama juara ini. Enggak ya, saya ngerti lah itu kan kita masih kecil, belum dewasa, belum bisa ya mikir dewasa seperti apa kan. Iya. Nah, lantas bagaimana awalnya Mas Warni ini bisa masuk ke dalam ring tinju MMA ini? Maaf, bukan ring tinju, ring MMA. Ya, ring MMA. Sebenarnya nggak ada keinginan untuk masuk sana karena pada saat saya memulai pencak silat tuh saya tidak pernah ikut bertanding sekalipun, amatir sekalipun. Jadi saya tidak punya bekal bagaimana sih rasanya kita berkompetisi di arena melawan orang tuh nggak pernah. Kejadian tahun 2014 anak saya lahir kembar cewek cowok itu kondisi ekonomi saya lagi jatuhnya itu. Nah di tahun 2015 ada audisi lewat sosmed, terus kayak apa ini ya, mungkin pintu rezeki saya gitu. Nah saya coba memberanikan diri masuk, nggak taunya terpilih dengan modal yang apa adanya itu, dan alhamdulillah masuk tuh di One Pride MMA tuh. Alhamdulillah, ternyata nggak ada yang nyangka ya dari sosial media tuh, Iya, iseng-iseng scrolling gitu iya. ya. Dan ya itu intinya sih garis besarnya karena kebutuhan, karena kepepet, nggak punya pilihan, saya beranikan diri masuk ke sana Oke. demi menghidupi keluarga. Benar sekali ya, pastinya mencari cara untuk keluarga yang terbaik bagaimana. Betul. Nah, saat pertama kali masuk di oktagon nih, adakah perasaan takut, cemas, gelisah gitu melihat lawan yang kayaknya mereka udah profesional banget gitu, Mas? Saya sih nggak pernah takut melawan orang ya, tapi saya takut lawan kamera pada saat itu kan. Karena kan banyak banget disorot kiri kanan, kayak waduh saya masuk TV nih katanya. Mana saya buluk gini gitu kan. Pada saat itu kan saya sering banget dijulukin petarung kurang gizi kan, karena kerempeng, kecil. Ya maklum lah kan belum ada modal waktu itu kan. Takut sama kamera. Yang kedua baru takut sama lawan. Karena yang kita hadapin orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang bela diri itu sendiri kan. Ya cuman syukur alhamdulillah pertandingan pertama saya tuh saya menang 45 detik. Waduh, cepet banget ya. Melawan juara gulat nasional nggak salah itu. Waduh. Dari Semarang. Pasti pada kaget nih. Kaget. Kok bisa-bisanya gitu ya. Kaget, terus saya lihat di YouTube itu kayak, wih siapa nih orang yang nggak pernah ikut bela diri kok tiba-tiba menang, dari mana, camp mana gitu kan. Iya. Terus kok namanya Becak Lau gitu kan, siapa ini gitu. Kenapa bisa dipanggil becak lau tuh? Wah, Becak Lau. Jadi pada saat pengambilan profil pertama kita di One Pride itu kan, kita diwajibkan ngambil profil dengan gaya-gaya kita bertarung, terus harus wajib memberikan nama julukan. Dan saya kan bingung kan pada saat ditanya, nama julukannya apa gitu. Wah apa ya? Saya bingung nih Pak, karena nggak pernah punya julukan selama ini. Masa saya Blacky kan gitu, nggak mungkin kan gitu. Terus si kameramennya bilang, biasanya tuh hewan-hewan buas katanya. Kayak contoh, karena asal saya dari Gunung Lawu Magetan, macan lau atau singa lau gitu. Terus saya ngaca kan, iya nggak ada sangar-sangar ini, masa saya macan kayak gini gitu kan, kebanting sama namanya. Terus saya keinget ada satu kendaraan ciri khas di lereng Gunung Lawu itu untuk mengangkut hasil bumi dari Gunung Lawu dibawa ke pasar Pelausan, itu namanya Becak Lawu. Jadi kayak oke, saya ambil nama itu dengan tujuan ya mudah-mudahan saya menang, saya berhasil dan bisa menjuarain turnamen MMA ini. Nama daerah saya juga naik, otomatis kan perekonomian orang juga naik karena itu destinasi wisata. Danau Sarangan, orang berbondong-bondong ke sono. Harapan kecilnya cuma itu.
makanya pakai nama kendaraan Becak itu. Lau, ya. Becak Lau, biar nama daerahnya juga terkenal, kemudian juga bisa membawa rezeki untuk Betul, keluarga. amin. Alhamdulillah. Tapi ya jadi rusak pencarian Google ketika orang nyari nama Becak Lau asli kayak apa, yang keluar saya. Apaan nih, kendaraan apaan nih? Bukan kendaraannya yang muncul ya, Iya, malah muka saya. Mas Wardi. Lah ini becak launya gitu. Sempet rusak tuh. Oke, nah apakah benar dulu Mas Wardi pernah hampir ditolak oleh One Pride? Bisa diceritakan nggak kayak gimana itu? Ditolak sama Bat sih, ya sempat Hampir ditolak gitu. itu karena kesehatan ya, karena kan saya berangkat audisi itu naik sepeda dari Bogor ke Kelapa Gading itu 3 jam kita naik sepeda, mungkin karena kecapean tes kesehatan saya nggak lolos. Nah di situ yang saya ngerengek-rengek ke tim dokternya, dok saya ini harapan saya untuk bisa berkarir di sini, harapan saya untuk bisa menafkahin keluarga saya gitu kan. Terus kata dokternya, doa aja dah, istirahat sebentar ntar juga pulih bisa masuk kan. Cuman di situ saya lihat waktunya udah mepet banget, penutupan pendaftaran audisi nih. Saya masih belum stabil juga, kesehatan tensinya tinggi banget, kurang tidur, kurang istirahat, ya mungkin gizi buruk juga. Tapi pas di ujung-ujung waktu saya minta dites kembali, alhamdulillah tuh berhasil lolos. Alhamdulillah. Juga semua orang pastinya pengen dong melihat Mas Wardi ini, kayaknya nih orang punya potensi gitu ya. Sayang kalau ditolak sekarang. Kayaknya pada saat itu orang nggak ngeliat saya dah. Karena banyak banget bintang-bintang di sana tuh. Atau mungkin aduh kasihan nih udah Iya. lama sepedaan gitu ya. Mereka lebih ke kasihan kayaknya. Oke. Kasihan anak nih. Tapi siapa sangka justru dari situ ya, Iya. malah muncul nih seorang juara. Iya, terima kasih dokter. Nah, Mas Suwardi nih saat Ya, ya. melawan Erpiansyah di tahun 2019 kemarin. Oke, ya. Nah, Mas Suwardi kan bikin heboh karena menciptakan teknik baru ya, namanya itu Wardi Cana. Ya, Nah, ya, teknik ya. seperti apakah itu dan bagaimana Mas Suwardi bisa membuat teknik tersebut? Jadi kan sebenarnya kebiasaan sih saya waktu pada saat latihan bersama teman-teman, entah itu di Neo sini ataupun di Asta Bogor, saya ngulik apa ya gerakan yang aneh yang nggak bisa dibaca sama lawan gitu kan. Nah, saya coba, oh ulik ini bisa, coba itu bisa, oh ini gagal, saya coba praktekin ke teman latihan, sakit nggak saya tanyain, oh iya nih mantap nih gitu. Nah, karena itu hal yang baru yang kita ciptain tuh belum terdaftar namanya, kita nggak tahu kan, ya udah pokoknya teknik itu aja gitu. Nah pada saat fight kemarin tuh saya hampir kena beruntun tuh, banyak pukulan masuk sampai berdarah juga saya. Di saat posisi di bawah saya kena lututnya Erpin. Nah rasa saya keinget tuh sama teknik saya tuh, wah ini posisinya pas untuk pengambilan teknik itu, ya saya ambil lah teknik itu yang Wardi Cana itu. Terus orang presenternya bingung, tadi itu kemenangannya apa ya Pak, saya juga bingung Pak katanya. Sama inspektur pelatihnya, Wardi Cana aja, apaan tuh? Jadi kayak Americana yang ditemukan oleh Suwardi kata gitu. Oh ya udah terserah gitu. Jadi seperti itu. Dan itu heboh banget sampai Jiu-Jitsu Time dari Amerika ngeliput apa semua, masuk berita yang heboh, sempat diwawancarain orang Singapura juga. Oh baru ya kan? Nggak nyangka Nggak ya, nyangka ya. teknik namanya Wardi Cana nih temuannya Mas Wardi, Americana Suwardi gitu ya Ya itu dibilangnya. basic kuncian Americana, cuman kayak apa ya, saya modifikasi gitu. Karena biasanya kan orang ngambil pakai tangan, saya ngambil pakai kaki. Oke, Nah, nah itu yang berbeda ya? Yang berbeda itu. Oke, jadinya khas banget ini Khas punya banget. Mas Wardi. Nah, Mas Wardi juga diketahui sudah meraih sabuk abadi MMA di One Pride ya. Bagaimana cara untuk meraih sabuk itu, Mas? Belum sih, satu pertandingan lagi. Oh, Satu pertandingan satu lagi pertandingan kita lagi. akan dapat sabuk abadi. Mungkin perkiraan antara Februari atau Maret tahun depan. Oke. Jadi ketentuan untuk mendapatkan sabuk abadi itu 3 kali kemenangan mempertahankan gelarnya gitu. Oke. Jadi ngeraih dulu nggak dihitung. Habis itu pertahanan pertama dihitung 1, kedua, 3, ketiga. Oke, jadi 4 pertandingan sebenarnya ya? Iya, betul. Oh, yang satu tuh cuma tiketnya. Tiket masuknya. Cuman untuk masuk jadi dapat tiket itu kan harus rebutan dengan banyak orang. Sementara di kelas saya flyweight itu kelas neraka kan. Belum pernah ada yang punya sabuk abadi. Di tempat lain udah ada gitu. Kelas neraka. Iya. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Apa karena lebih banyak petarungnya? Satu itu petarungnya banyak. Yang kedua rata-rata orang Indonesia kan di berat saya kan. Iya betul, di Terus flyweight ya. Di flyweight kisaran 55
6 atau berat harian mereka 60. Itu udah umum banget berat orang Indonesia. Jadi ya banyak banget orangnya di situ. Dan itu jago-jago semua, top-topnya Indonesia di sana. Jadi sulit ya untuk mempertahankan gelar ini. Iya sulit, buktinya kan saya juara One Pride di season 2, terus kemudian sebelum dapat sabuk abadi kalah, itu saya mau nggak mau harus ngulang lagi. Dari awal lagi? Iya. Oh, jadi harus berturut-turut menangnya ya? Saya dapat lagi, saya bertahan, kalah lagi, berjuang lagi, baru sekarang ini. Ya prosesnya dari 2016. Kita mendoakan lah pastinya Amin, sahabat terima liputan.com, kasih doain banyak. semoga bisa memenangkan sabuk abadi tersebut ya untuk Mas Amin, Wardi. amin. Amin Mas Wardi. Rasanya gimana untuk mempersiapkannya Mas? Rasanya ada rasa mangga, rambutan, duren, banyak sih. Campur aduk nih udah kayak rujak ya Mas. Dulu ada awal-awal sih bingung ya karena kita nggak tahu program atlet seperti apa. Tapi setelah berjalannya waktu, sekali 2 kali pertandingan, saya ketemu dengan beberapa teman yang klop, yang klik, bisa saya ajak latihan bersama. Kita buat program. Pada saat training camp atau persiapan pertandingan kita tahu, oh yang disiapin tuh ini, bulan pertama ini, bulan kedua ini, H-6 tuh ini gitu, semuanya udah tertata. Jadi udah tidak menemukan kesulitan lagi dan bisa menularkan ke anak-anak didik. Amin, amin. Mas Wardi juga Ya. saya ingin tahu nih, saat ini apakah menjadi atlet MMA sudah bisa menjadi sandaran ekonomi untuk Mas Wardi? Kalau untuk cuman tok itu belum bisa. Oke. Karena mau tidak mau dia harus kayak, karena kita bidangnya di martial art, kita ngajar itu buat pemasukan. Terus ya kalau untuk yang punya nama ya bukan nyombongin diri, kita udah dapat kayak bintang iklan gitu, beberapa produk. Itu sih oke, tapi kan ada banyak banget petarung yang nggak bisa untuk kasar katanya menjual dirinya. Betul. Dia ya. taunya cuman berantem aja gitu. Padahal kan ini kan sportainment, ada sisi sportnya, ada sisi entertainnya. Ya karena kita di sportainment mau tidak mau harus bisa menjual diri. Karena kan ketika kita bisa menjual diri, mungkin banyak banget produk-produk yang melirik kita, yaitu jadi sumber tambahan penghasilan kita nantinya. Oke, artinya menjual diri ini seperti apa investasi yang perlu dilakukan oleh Mas Wardi? Apakah nanti ngambil kelas untuk misal seperti kelas modeling kah gitu ya, public speaking kah untuk persiapan kayak gimana Mas? Enggak sih, ya kalau saya sih lebih ke apa ya, kayak apa yang saya punya, saya gali lebih dalam dan saya lap sampai mengkilat, kata-kata seperti itu. Jadi karena saya seorang atlet, saya akan gunakan sosmed sebaik mungkin untuk bahan promosi saya, entah itu dari sisi komedi saya, sisi edukasi saya, atau sisi fight saya. Ya di situ kalau kita bisa ngolah dengan baik, ya kemarin buktinya pada saat saya kemarin bikin parodi aja yang nonton 1,8 gitu kan juta, itu kan wah berhasil nih gitu. Nah berikutnya kan kita bisa kayak selipin produk atau gimana kan bisa. Oh, Ya sisi iya, jualannya iya, di situ sih. Jadi influencer untuk olahraga ini mungkin juga bisa ya Mas betul, ya? dengan cara kita ya pastinya. Betul. Kita mungkin backtrack sedikit nih Mas kepada masa di mana Mas Wardi masih kecil dulu dan kemudian Oke. juga masa-masa remajanya ya. Mas Wardi ini kan bisa dikatakan perjalanan hidupnya banyak naik turunnya nih Mas. Turunnya. Oke, banyak turun Iya. terus naiknya. Naik ya. Iya kan? Menanjak seperti itu. Gimana Mas waktu dulu awal-awal lulus sekolah gitu, sampai sekolahnya di tingkatan mana, kemudian bagaimana harus bekerja? Saya cuman lulusan SMP dan tidak bisa meneruskan dikarenakan kondisi ekonomi keluarga kayak yang kurang mampu, bisa dibilang kurang mampu lah gitu. Yang mengharuskan saya harus bekerja karena ada adik saya masih kecil, ada 2 orang. Saya kerja pada saat itu di Magetan dulu, jadi sol sepatu di sebuah industri kulit gitu. Terus kemudian karena kan wah kok kerja di kampung itu kok nggak ngumpul ya gitu kan, duitnya ya habisnya buat rumah gitu. Sudah duitnya nggak seberapa, habis kan. Ya sudah. Kerjanya juga capek seharian. Iya. Akhirnya saya merantau ke Madura. Di sana saya jualan bakso ikut orang. Nah setelah di Madura jualan bakso, keliling pakai sepeda itu. Ya suka dukanya banyak lah, namanya juga kita kerja sama orang kan. Tidur kalau di Madura kan musolanya kan di depan rumah,
terus nggak ada pintunya gitu, kita tidur di situ tiap hari selama 2 tahun. Nah lepas dari itu saya ke Surabaya, di sana jualan kayak minuman limun, terus ada jajanan-jajanan dari base ke base, terminal ke terminal gitu, kemudian ke pelabuhan. Keliling-keliling itu? Iya, pokoknya ikut-ikut base kayak pedagang asongan lah itu. Oke, kayak Starlingan gitu ya? Iya, tapi nggak pakai sepeda. Kita bawa di... Oke, di gerobak? Enggak, di tenteng. Karena kita harus pindah dari base ke base kan, nggak mungkin bawa gerobak. Iya, benar ya. Nah, setelah lepas dari itu, balik lagi ke Magetan, ngesol lagi sepatu, kemudian saya ke Cianjur. Ke Cianjur itu kuli pasar. Ini umur berapa waktu ke Cianjur akhirnya? Cianjur tuh umur berapa ya? Karena 16-an kah? 17? Lebih? 17-an kayaknya. Oke. 17 ke 18 itu. Nah di Cianjur di sana kuli pasar, tiap pagi tuh kita kayak, kan bos saya kayak grosiran besar gitu. Kita balik ke yang toko kelontong-kelontong kecil, belanja apa bu? Ntar kita anterin, jam 3 kita anterin semuanya, bisa tidur aja jam 7 pagi. Sejaman doang. Nah dari situ ke Bogor, di sana di bengkel AC mobil, ikut saudara juga, tapi ya namanya juga ikut saudara kadang-kadang ya. Tapi tetap harus bersyukur juga, saudara udah ngajarin saya bekal ilmu teknik yang sangat berguna pastinya kan. Sekarang bisa buat betulin rumah juga ya? Bisa, saya bisa betulin rumah sendiri, AC sendiri, MacGyver lah pokoknya. Serba bisa nih. Terus dari AC itu saya sempat ke Jakarta juga. Saya di salah satu bengkel AC, kemudian sambil jagain kos-kosan. Oke, sempet juga ya jadi abang kos-kosan nih. Sempet. Semua kerjaan kayak pernah ngerasain nih Mas Wardi ya? Iya, terutama yang kasar-kasar ya. Kemudian, sorry saya potong. Pada saat di bengkel AC itu saya menikah. Oh, itu umur berapa menikah berarti? 19-an ya. 19-an, oh muda banget dong. Udah, saya dapat, kalau nggak salah tuh dapat uang 5 juta dari borongan gitu. Saya nggak tahu mau ngapain uang nih. Wah nikah gitu, enak nikah gitu kan. Terus kayaknya istri saya ini kayak habis putus sama cowoknya gitu, terus kayak mau aja masa gitu. Ayo gitu kan. Ya udah jadi deh. Waduh, itu umur 19 nikah dan saat itu posisinya lagi ngejaga kos. Ya mas, transisi dari bengkel Bogor ke Jakarta. Oke, iya. Nah pada saat di Jakarta itu saya bertemu dengan komunitas grappling. Oke. Nah yang itu kayak, oh ini kayaknya ilmu bagus banget nih, yang kepake sampai sekarang ini pada saat saya fight. Yang ngajarnya bule namanya Nicole Hall. Terus saya kan cuma ngantri doang tuh. Karena kan saya lihat, gila bayarannya mahal banget, nggak mampu lah kita. Terus saya nanya, abis itu dikasih diskon deh buat kamu, dia katanya tetap nggak kuat. Ya udahlah, sini aja lu sambil bersih-bersih. Habis itu latihan, selesai bersihin lagi katanya. Oke siap, kalau itu bisa. Setiap datang tangan saya hitam-hitam kena oli kan, suruh bersihin dulu. Ya dari situlah kayak saya jatuh cinta sama namanya Brazilian Jiu-Jitsu. Yang jadi ciri khas saya sampai sekarang. Oke, banyak banget nih perjalanan sahabat liputan.com ya, menanjak dari dulu. Belum tuh, masih ada yang saya gali tanah juga ada. Gali tanah juga ada? Itu apakah setelah mengenal Jiu-Jitsu itu? Iya, saya sempat putus dari Jiu-Jitsu karena ya mau nggak mau kan punya keluarga, kita harus ngidupin, apalagi kita punya anak kan. Saya kerja serabutan dari tempat A ke tempat B, banyak deh pokoknya itu, sampai dilempar ke Pekanbaru. Di sana gali-gali kabel, kayak kabel-kabel optik itu, yang kalau nggak salah itu 1 meter 25.000. Oke. Wah, capek banget ya kerjanya kayak begitu. Banget, yang kasar-kasar. Terus jadi kelas 9 juga pernah. Yang megang anjing itu. Oh, bawa jalan ya, gitu. Iya, buat security itu. Wah, banyak banget perjuangannya untuk Mas Wardi. Mas Wardi, ini saya juga pengen tahu nih. Dulu menikah umur 19 tahun, kenalan sama istri di mana? Dan gimana ceritanya bisa kenal sama istri? Sama istri tuh di komunitas bela diri juga sih. Mbak Rita ya istri kan? Iya. Oke, itu di komunitas bela diri. Terus
Ya karena saya nggak pernah pacaran, katanya cantik nih gitu nih. Kayaknya oke nih kan gitu. Oh. Coba tembak gitu. Ajak kenalan, selang seminggu, terus saya ajak nikah mau dia. Oh. Kenalnya berapa lama? Seminggu. Seminggu? Iya. Seminggu kenal langsung ajak nikah? Iya. Wah, luar biasa memang ini. Memang benar-benar nih Mas Wardi, mungkin memang sudah karismanya ya memikat Mbak Rita ini. Nekat sih, bukan karisma, nekat. Aduh, saya nggak nyangka nih. Ya cuman itu pada saat kita nikah muda, yang saya alami nih, kayak berbagai pengalaman juga buat teman-teman. Ternyata ya labil kitanya, nggak yang sesettle atau sedewasa pada saat orang menikah di umur mateng ya. Saya kan sempet cerai juga. Oh, sama Mbak Rita? Iya, tapi balik lagi. Oke, iya. Kalau nggak break dulu, katanya, break dulu. Break dulu lah, mungkin masih terlalu muda ya, Iya. masih sempat marah-marahan Sama nih. tes pasar masih laku apa enggak? Gitu sih. Nggak taunya laku. Tapi pastinya waktu lagi menikah itu Mbak Rita umur berapa ya Mas? Dia lebih tua 3 tahun. Oh, lebih tua 3 tahun. Nah, saat itu, Berondong ya. Mas Wardi berondongnya. Aduh, Mas Wardi bisa-bisanya ya. Kemudian pertama kali punya anak umur berapa Mas? Pokoknya kita nikah itu langsung isi aja. Oh, langsung berencana pengen punya anak gitu. Nggak tahu namanya program KB apa, saya nggak tahu. Ya itulah, dikarenakan kita nggak ada persiapan, cuman wacana nikah aja. Ternyata banyak hal yang harus kita pelajarin pada saat menikah kan. Iya. Nggak cuman modal cinta, punya duit nikah, nggak taunya ya harus punya sisi kedewasaan, pekerjaan yang mapan, penghidupan yang layak, yang wajib harus dikuasain, ya si suami harus bisa gitu kan. Iya. Nah itu pelajaran buat kita semua sih. Harus matang dulu ya Ya, sebelum nikah kan. jangan nggak usah buru-buru lah. Ya, mungkin itu juga yang sekarang dikasih tahu ke anak-anak ya. Kamu kalau nikah jangan jangan muda-muda Ya, gitu. takutnya dibalikin nanti. Dibalikin lagi sama anak papa Iya. dulu. Bapak nikah nggak ngundang-ngundang karena kan belum ada dia. Lucu banget nih. Mas Wardi, kemudian tanggapan istri dan anak-anak melihat Mas Wardi sekarang bekerja sebagai atlet untuk MMA seperti apa, Mas? Tadinya saya kan merahasiakan tentang apa yang saya lakuin, apa yang saya tanding itu kan saya rahasiain. Dan ternyata saya nggak tahu kalau ternyata kan dikeluarin di TV nasional. Jadi itu kamu ya yang tanding katanya? Oh bukan, dia bilang gitu. Emang awalnya ngakunya kerja apa ke istri? Pada saat itu kan saya kayak ngeborong ngecat kuli bangunan gitu kan. Pas balik kenapa wajah jatuh dari sepeda gitu kan, ngantuk saya gitu. Kok jatuh dari sepeda Kayak bekas bogeman gitu ya? aneh bentuknya katanya gitu. Orang mah lecet itu kan di sini. Apa ngelinding-gelinding jatuhnya Ya gitu kan? pokoknya jatuh deh saya bilang gitu kan. Oh oke, ya mungkin nggak terlalu peduli juga, yang penting aman-aman aja. Begitu tahu ya saya baru jujur, sempat dilarang juga sih karena kan siapa sih yang mau ngeliat suaminya mungkin kerja kayak gitu kan. Ya kasar katanya dia bahasa sayanya gitu lah. Nah, tapi begitu saya buktiin kalau nggak seserem yang kamu kira kok, ini loh saya bisa jaga diri, jenjang karir seperti ini dan bisa membuka peluang lain seperti ini saya liatin semuanya baru oh silakan, tapi jangan lama-lama katanya. Oke, jadi maksudnya istri adalah kalau bisa jangan terus-terusan begini. Iya betul ya. Apa dia takut nanti ada cedera yang akan dialami oleh Mas Wardi gitu? Mungkin dia takut kehilangan saya kan ya. Oh iya, betul pastinya. Ya pasti. Mungkin ini cinta pertama dan sejatinya istri dong untuk Mas Wardi. Enggak juga, saya mah kayak keberapa nggak tahu, saya kali 5 kali. Oke, Mas Wardi, tapi kalau anak-anak sendiri bagaimana lihat bapaknya bertarung seperti itu? Anak yang paling besar sih mensupport, semuanya mensupport. Oke. Yang paling sering ikut saya bertanding kan yang paling gede tuh. Anak kan usia juga udah boleh nonton di tempat 17 tahun ke atas kan boleh nonton di sana. Iya. Nah yang kecil-kecil ini nggak boleh nih. Cuman saya lihat bakatnya kok ada di yang satunya gitu. Udah, saya pengen ikut pertandingan silat ya katanya. Oke, putri kecil ayah, saya bilang gitu. Oh, anak perempuan ya yang pertama? Yang pertama perempuan, yang kedua kembar kan, cewek Iya, cowok. iya. Ya yang cowok demen bola. Tapi tetap saya bilang ke anak saya main bola itu yang namanya Tristan, Dek lihat nih,
saya liatin tuh kayak ada bola dan kerusuhan dan orang berantem. Semua akan combat sport pada waktunya. Ya. Lihat nih ujung-ujungnya berantem kan, berarti harus bisa berantem deh katanya. Oh gitu ya, iya dia saya ajarin tinju mau. Main bola harus bisa berantem. Oh, main bola harus bisa berantem nanti untuk bela diri. Iya. Kalau misalnya sewaktu-waktu ada ini ya bisa, rusuh ya, gitu. Betul. Dan dia terdoktrin, oh iya harus bisa bela diri gitu. Harus bisa bela diri tapi bukan bikin kerusuhan. Buat main bola. Nah benar. Aduh Mas Wardi ada aja. Terus kalau anak putrinya yang pertama ini kan juga tertarik. Apa Mas Wardi ikutin les kah atau ajarin sendiri? Ajarin sendiri, semua saya ajarin sendiri. Okay. Karena saya mengenal karakter mereka, saya tahu cara bagaimana masuk dengan baik dengan mereka, moodnya mereka juga saya udah hafal semuanya, jadi ya tahu cara masuknya. Dan begitu masuknya bener, biasanya cepet nyangkutnya. Oke. Ya cuman yang paling gede, kalau lagi mungkin keselamat cowoknya kali ya, baru ayah latihan ya, gimana sih? Dia motivasinya karena lagi kesel cowok. Ya, kalau yang kembar ini selalu yang ngajak mulai duluan. Ayo latihan, ayo. Oke. Ya seneng sih pada dasarnya mereka senang sport, apapun sport yang diambil, saya senang. Itu Kak. Kemudian Mas Wardi tadi udah cerita soal anak ya, Ya, Mas Wardi juga ngadarin anak. Terkait dari pendidikan anak sendiri, Mas Wardi sendiri kan hanya sampai bangku SMP. Ya. Kemudian bagaimana cara Mas Wardi mendorong ketiga anak Mas Wardi agar memiliki pendidikan yang jauh lebih baik lagi daripada ayahnya? Pastinya kan kita akan kasih contoh-contoh orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang sukses ya. Kalau mereka sukses biasanya dengan pendidikan yang bagus, pendidikan yang bagus, otomatis kan jenjangnya juga bagus. Nah ketika sekolah bagus pun juga harus dengan dibarengin dengan dia sekolah yang pintar juga kan. Kalau pintar berguna buat sekolahan, nanti diambil perusahaan besar mungkin ya kita tetap kasih edukasi itu. Sama kita compare dengan keadaan saya gitu. Oh ayah kan cuma kayak gini, jadinya cuma petinju doang. Oh Dedek mau jadi petinju lah, jangan gitu. Mungkin dia mengidolakan ayah kali ya. Iya, kembar itu ngidolain banget. Nah di sekolah pun ini anaknya becak laut, wah jangan itu nggak boleh, nanti takut orang-orang. Jadi selalu menanamkan kepada anak pentingnya untuk sekolah. Ya. Tapi kalau anak membalikin kepada Mas Wardi, bapak sendiri cuma sampai SMP, gimana tuh ngejawabnya? Tetap kita jelasin juga bahwa dulu itu neneknya Dede kurang mampu, jadi ayah nggak bisa sekolah. Nah sekarang kan ayah mampu, Dede harus bisa sampai mungkin S2 atau mungkin dokter silakan gitu. Dan lihat teman-teman semua juga pasti akan seperti itu. Ya oke sih, semangatnya sih oke. Amin, semoga nanti juga anak-anak Mas Wardi menjadi orang-orang sukses ya, sahabat liputan.com. Amin. Kemudian Mas Wardi kabarnya sekarang juga menjadi pelatih anaknya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina nih. Iya. Nah, bagaimana ceritanya Mas? Cerita itu pada kemarin itu pada saat ada satu kejadian, saya nggak tahu persisnya ya, katanya sih kena pukul rafatarnya, terus habis kena pukul mama giginya itu kayak panik gitu loh, panik marah-marah mungkin, terus nggak tahu cerita gimana, pokoknya cariin guru olahraga, guru tinju. Ya nggak tahu nih buat ngebalas buat apa, kan nggak mungkin anak kecil diajar balas dendam kan, nggak mungkin. Iya benar, tapi minimal untuk belajar bela diri kali ya. Ya kalau kemarin sih saya jelasin ke Raffi sama mama giginya kalau ya kita belajar ini buat building karakter aja. Nggak cuman kita bisa berantem, tapi bisa ngendaliin diri dengan baik, itu paling penting. Jadi ketika kita bisa bela diri dengan baik, orang juga akan segan untuk mengganggu kita. Betul. Itu sih ya. Nggak cuman Rafatan juga ada beberapa artis yang kayak Dodit, Diva Bujana kan sama. Tapi mereka nggak tahu, bukan buat berantem sih kayak buat biar kuat kayaknya. Biar kuat. Oke. Sejauh ini bagaimana nih untuk mengajarkan Rafathar sendiri, pengalaman dari Mas Wardi? Namanya anak-anak ya, kita kan nggak bisa seperti kita samain kayak kita melatih orang-orang dewasa yang harus A, B, C, D, harus cepat bisa. Nah, dunia anak kan dunia bermain, jadi benar-benar kita kemas secara naluriah anaknya biar berjalan, mainnya dapat dan latihan juga dapat.
Jadi kayak dibikin fun, ada kayak bikin game-game kecil, kayak lempar bola, habis itu kita habis ini kalau nggak bisa harus mukul ya gitu. Saya kasih yang sulit aja kan nggak bisa tapi. Iya. Terus otomatis dia mau. Seperti itu. Ini berapa kali latihannya dalam seminggu? Nggak pasti. Oh, nggak pasti. Karena kan dia juga lagi sibuk dengan acara sekolahnya juga. Raffi juga kadang-kadang lagi nggak ada gitu. Tapi tetap kalau ada kesempatan berangkat kan daerah. Oke, dan ini juga untuk building karakter ya, karena Iya, kalau betul. belajar bela diri katanya sih orang-orangnya pada sabar-sabar sih Mas. Tergantung. Oh tergantung juga. Tergantung. Oke. Setelah saya mengerti nih sampai sejauh ini, biasanya orang-orang yang belajar striking itu lebih kelotokan, lebih kurang sabar. Oke. Contoh belajar tinju, belajar muay thai, ini lebih kayak gampang emosian. Tapi kalau kita belajar kayak Brazilian Jiu-Jitsu, wrestling, gulat, itu lebih orangnya lebih humble malah. Tapi kalau MMA lebih gini lagi dia. Jadi karakter bela dia itu nanti akan ada imbasnya ke orang. Oh, mengikuti dari jenisnya ya? Iya. Nah, ini PR gurunya untuk selalu mengingatkan bahwa ya udah kalau kalian belajar striking, tinju, muay thai, kickboxing dan lain, ingat ini bukan buat berantem, bukan buat emosi, paling seperti itu sih. Oh iya, oke. Ingatin terus-terusan. Terus ditekankan nih, nggak boleh Iya, belajar bela diri iya. untuk berantem. Tapi emang bawaan kita panas gitu. Kalau Cowok hot. cowok hot, ya benar. Tapi kalau sampai kejadian di mana mungkin Mas Wardi memiliki murid yang menggunakan ilmunya untuk bertengkar, memulai pertengkaran, bagaimana mengajarkan ke mereka itu tidak boleh dilakukan? Apakah kasih hukuman, nggak boleh belajar dulu atau gimana? Biasanya kita kan kadang-kadang kan namanya murid sama dengan kayak anak kita sendiri. Iya. Ya ada apa sih, penyebabnya apa sih, kita mesti tahu lebih jelas. Kita lihat sudut pandang dari A, B-nya seperti apa. Paling kita ajak ngobrol dulu kenapa melakukan seperti itu. Terus kita cari solusi bareng. Tapi untuk hukuman tetap ada. Paling biasanya push up, sit up. Karena kan yang lakuin hal kayak gitu bisa anak yang masih kecil. Iya. Masih SMA gitu tuh. Iya, benar ya. Iya. Jadi karena itu Iya. hukumannya juga yang membangun mereka juga. Nah, tetap kita kasih solusi permasalahan mereka. Kita carikan bareng-bareng dengan konsultasi dengan orang tuanya juga. Oke. Jadi mengatasi masalah tanpa solusi. Nah, Bingung. iya benar-benar. Oke, Mas Wardi sekarang di umur yang 39 tahun. Di KTP. Di KTP. Oke, di KTP. Sebenarnya emang umur berapa nih? Jangan-jangan lebih muda. Lebih tua malah. Oh, lebih tua. Iya, benar. Oke, berapa? Ya 40 lebih lah. Oke lah, di usia sekarang nih Mas Wardi. Iya, iya. Kenapa belum ada rencana untuk pensiun gitu? Saya sebenarnya udah mengajukan pensiun dari Oh, 2 tahun oke. yang lalu. Cuman sama beberapa teman-teman dari OnePlate-nya, jangan deh, jangan dulu, kamu masih bagus, masih kuat. Nanti kalau kamu pergi, udah hilang sponsornya katanya. Oh ya Bisa udah aja kalau nih. gitu, saya ngeliat juga, oh saya masih oke, masih enjoy ngelakuin pertandingan, sudah. Sambil menata beberapa pekerjaan untuk masa pensiun. Oh, ada investasi-investasi lain ya yang dilakukan? Adalah beberapa ya. Ada. Yang pastinya kalau misalkan jadi atlet memang harus begitu ya Mas, Harus punya begitu, bisnis-bisnis lain betul. juga, betul. Kemudian Mas Wardi kalau waktu luang itu aktivitasnya apa saja sama keluarga? TikTokan. TikTokan? Oh, so hobi bikin konten ya barengan ya? Kalau sama keluarga sih ya biasanya kita kayak belajar bareng, bermain bareng. Terus kadang-kadang kayak edukasi anak. Saya kan suka main bikin-bikin sesuatu kayak dari kayu, gergaji, saya suka ajarin ke mereka. Oh, bikin mainan sendiri gitu? Ya kadang-kadang meja nih tolong bantuin ayah. Kan mau tidak mau mereka merhatiin, oh begini cara bikin meja, cara bikin bangku, oh cara ngelas yang baik seperti ini. Karena kan dasar saya kan teknik. Oke, Nah, oke. otodidak ya, bukan teknik Iya. Oke. akademiknya enggak gitu. Ya mereka merhatiin terus gila ayah hebat ya. Wah, hebat nih ayah bisa membuat semua furnitur di rumah. Benerin genteng apa segala. Jangan-jangan furnitur di rumah juga semuanya Mas Wardi bikin nih kalau lagi iseng ya, bikin meja, bikin lemari gitu. Rumah saya separuh saya yang bikin sendiri. Oh, Sendiri. sendiri. Cicil pelan atap terakhir. Apa artinya tembok, atap itu juga Iya. sendiri? Dari fondasi, Oke. cor tiang, Heeh. bata, plester,
kemudian saya pasang tiang, saya pasang atapnya, Oke. bikin bajaringan sendiri, pasang genteng dulu. Dari kapan bikinnya? Dari itu. Dari awal nikah itu? Habis menang One Pride 2016. Oh. Cicil pelan-pelan. Aduh. Pulang kerja bikin sendiri. Santai ya. Saya ngabisin waktu saya di situ. Daripada saya keluar nggak jelas. Ya bener juga. Iya. Dan ada hasilnya, rumah gini. Rumah, jadi ya gitu. Udah terakhir pasang keramik gitu sendiri semuanya. Luar biasa loh. Apa nggak capek ngerjain sendirian kayak gitu? Itu kayak Healingnya mas. jadi kayak saya punya keluh kesah di luar, punya mungkin kayak keresahan saya pada saat kerja, saya lampiasin di situ ke hal positif. Dan tuh pengerjaannya berapa lama untuk membangun rumah sendirian itu? Oh, nggak lama sih, setahun paling. Setahun? Oh, iya. Langsung kelar? Kelar, sampai ke keramik saya ngecat. Wah, gila ini memang luar biasa ya. Tenaganya nggak habis-habis. Habis bertarung masih bikin rumah juga lagi. Iya. Pernah kejadian kondisinya belum beres semuanya, lantainya belum dipasang keramik, besok lebaran. Nah, gimana tuh? Nah, kata istri, ini gimana nih besok lebaran? Udah kamu tidur aja dah gitu, tidur. Pokoknya kamu bangun, ini udah kepasang semua. Pas bangun, udah beres, itu saksi mata istri saya. Habis itu saya nggak sholat id, saya tidur udah. Biar istri senang, keluarga senang, harus pasang pokoknya semalaman ini. Cuma saya tidurnya di situ kan ngalangin tamu di sofa. Luar biasa Mas Wardi, bener-bener ya semalaman nih udah kayak sulap aja, jreng aja jadi itu semua. Ini kan kalau kita serba bisa terus ngelakuin sesuatunya mampu kan, nanti anak-anak kita juga akan niru kan. Iya. Ayah ini seperti ini saya mesti harus bisa ngelebihin ayah. Patokan mereka harus ngelebihin saya kan. Sanggup nggak gitu kan? Ya pastinya sanggup nantinya harus ya, dong. Harus. Kemudian Mas Wardi terakhir nih saya juga pengen tahu. Mas Wardi masih sukakah pulang ke Magetan? Suka, tapi kadang-kadang diam-diam. Oh diam-diam, Nah, terkenal dong di sana sekarang kan? Iya, banyak orang tahu, sama aja ya. Jadi kalau pulang, di kampung saya kan jarang yang pakai helm tuh. Nah, mereka naik motor seliweran kanan kiri ya mungkin banyak yang tahu lah. Di kampung mana ada yang pakai helm sih? Saya sendiri pakai helm. Saat bukannya sombong, kadang-kadang kalau kita nih dari titik 1 ke titik yang kita tuju banyak berhenti kan nggak nyampe-nyampe. Iya benar. Mas Wardi apa kabar? Foto cekrek oke. Baru 1 meter Mas Wardi gimana? Kalau di kampung kan ya harus benar-benar kayak ya kita ngobrol kan, dan ngobrol kan nggak bisa semenit 2 menit, bisa 5 menit 10 menit, walaupun cuma basa-basi. Ya makanya saya diem-diem kalau pulang. Set, jangan saya pulang, habis itu balik lagi. Wow, sama sekali nggak ngasih tahu orang-orang ya. Apalagi kalau sama dulur-dulur PSAT kan, pencaksilat PSAT itu. Waduh, udah kayak dukun saya nanti. Datang buak ke rumah 100 orang, 200 orang. Kan kasihan mak saya bikin kopi terus. Pernah tuh kejadian kayak gitu? Pernah. Oh, itu awal-awal pertama menang terus pulang gitu kejadian kayak begitu? Kejadian, dan setiap kali pulang saya pasti kejadian itu. Karena kita punya di PS itu punya rasa persaudaraan yang sangat kuat kan, terbukti pada saat saya fight mereka datang semua 1000, ada yang waktu lawan Rudy kan 10.000 orang datang gitu. Emang solid kita. Kejadian juga sampai kadang-kadang sampai jam 3 pagi kan saya ngantuk gitu balik kayak gitu. Ada satu orang yang nggak mau pulang. Mas kenapa mas? Saya tahu Mas Wardi punya isian kata gitu. Wah, isian apa nih begitu? Isi nasi gitu. Nah, saya ini ada pisau mas, tolong diisi mas katanya. Terus gimana itu Mas Wardi ngejawabnya? Isi apa ini gitu? Isi apa mas? Pokoknya saya tahu mas itu bukan orang sembarangan. Saya bingung kan, ini mau gimana? Udah jam 1:30 pagi nih. Kalau saya nggak ngambil tindakan, dia nggak pulang nih gitu kan, nungguin. Ya udah saya ke dapur, saya bikin teh hangat aja tuh. Apa coba? Mas udah saya isi mas. Terus saya juga bingung tuh, nggak habis pikir dia pegang. Rasanya beda katanya. Tersugesti dia.
Mungkin anget-anget tehnya kena ya. Ini rasanya beda nih mas, terima kasih banyak habis itu dia pulang. Aduh. Lega nih. Ya, cuman saya takutnya dia cerita ke teman-temannya kan. Mas Wadi bisa ngisi. Oh. Isi bensin ya kan. Gimana akhirnya menjelaskan kepada yang lainnya, oh enggak saya nggak bisa ngisi Iya makanya gitu. kan, saya takutnya kan menjalan ke mana-mana dari mulut ke mulut, bla bla bla. Padahal nggak ngapa-ngapain kan, cuman saya pengen dia cepet pulang aja. Ya Lur kalau denger ini, sebenarnya saya nggak ngisi. Sebenarnya cuma bikin teh nih. Iya, gitu sih. Oh, oke lah ya. Terus yang bikin saya kadang-kadang pulang tuh diem-diem bukannya maksud apa. Kadang-kadang saya ngejaga privasi bapak ibu saya juga sih. Karena kan apapun yang kita lakukan, kita pengen orang tua kita nyaman. Oke, baik. Mas Wardi mungkin ada pesankah untuk para sahabat liputan.com yang terinspirasi ingin seperti Mas Wardi sukses seperti sekarang? Untuk teman-teman semua yang menyaksikan obrolan ini, generasi-generasi muda terutamanya tetap bersemangat. Apapun keadaan kalian, kalian bisa. Pokoknya jangan sampai keadaan yang buruk bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, tetap bisa. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Sama-sama. Mas Wardi udah bisa ketemu ngobrol bareng dengan seru bareng Mas Wardi. Siap. Seneng banget pokoknya. Baik, sahabat liputan.com, itu dia perbincangan seru kita bersama dengan Mas Wardi. Mari kita nantikan lagi perbincangan seru lainnya di Bincang Liputan 6. Kalau begitu saya Ratu Sri Asmirat pamit undur diri. Sampai jumpa.